Thank you Tanaka. Kalau mau ke toilet silakan ya Tanaka ya. Nah, delapan puluh. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk memberi nama pada sudut. Misalnya, Ben, satu nama Ben. Sudut apa ini? Ya tadi aja. Ini perhatikan tadi. Apa Vanessa? Sudut PUV. Tuf. Nah, bisa. Maju sini kalau kelihatan. Apa? Sudut apa ini? Satu nama dong. Satu nama. Hah? Apa? Udah, cukup. Thank you. Siap, angkat tangan ya. Siapa yang bilang ini huruf F? Angkat tangan. Ini huruf apa? P atau F? Nama bapak Fajar atau bawah? Bukan yang atas? Bukan ya? Terus kalau yang atas, cara ngomongnya gimana Pak? Sama. Ya. Jadi ini apa tulisan? V, ya. V ya, bukan F ya. V. Jadi ini apa suka kebalik ini. V sama F suka kebalik. Hati-hati. V sama F. Ya, jadi saya tulisan udah bilang sudut V UT. Kalau tadi Vanessa satu, si tulisan full. Angelin, satu lagi dong. Sudut U. Jadi si tadi siapa ini? Oh ya, tadi si Vanessa, si Lisa, si Angelin, mereka mau nama-nama yang berbeda, tapi sudut yang di tanah atau sudut yang ditentukan itu cuma satu, yang ini sudutnya. Walaupun si Vanessa beda sama si Lisa, beda sama si Angelin. Ya, nggak masalah. Tapi sudut yang ditentukan cuma satu. Bapak panggil Nicholas orangnya itu. Bapak panggil Kevin orangnya itu juga.
Mungkin satu. Bapak panggil Veronica orangnya itu. Bapak nengok orangnya itu. Jadi ya nama ya juga nggak masalah. Yang penting lihat sudutnya yang mana. Artinya kalau misalnya si Soli jawabannya beda sama si Nicholas, buang ngasih nama sudut itu nggak masalah. Beda. Tapi Bapak bisa lihat benar atau enggak. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini. Sampai sini. Ada yang mau ditanya? Ini baru nomor satu. Ada? Masih ini lah ya. Oke, sekarang kita ke halaman 167. Alat untuk mengukur sudut itu namanya busur derajat. Alat untuk mengukur berat apa? Timbangan. Alat untuk mengukur tinggi atau panjang apa? Panjangnya penggaris. Ya. Nah kalau ini alat untuk mengukur sudut ya busur derajat. Nah busur derajat siapa yang nggak bawa busur derajat? Yang nggak bawa ya, yang nggak bawa. Ya. Berarti yang bawa sudah satu doang. Ya bawa. Hah? Satu doang. Harusnya nggak bawa. Juga nggak bawa. Dan lalu nggak bawa. Bisa? Jadi bisa nggak bawa? Satu doang. Bisa. Itu. Ya. Ini busur derajat bentuknya. Bentuknya ini busur derajat versi gedenya, ini busur derajat versi kecilnya. Ini data ini Anda. Ayo Bapak, ya anakku. Kamu mau ngapain Bapak? Aku mau belajar, anak. Kamu juga belajar ya anakku. Ya Bapak, ini versi kecil, versi gede. Sama nggak Pak cara pakainya? Sama. Tapi kalau yang gede, jangan dipakai untuk mengukur di buku. Kita ketutupan buku kita. Ya. Ini halaman 197 ada sudut. Itu yang gede. Ini mau sudut ada tutupan. Iya. Ini pakailah yang kecil. Ya. Nah, ini baru bisa. Ya. Ntar cara pakainya baru saya pelajari. Ya, jadi ya udah lah. Ya, ntar di rumah kalau yang udah bawa nanti dicoba di rumah. Ya. Yang di rumah juga ya yang sudah siap dengan busur derajatnya ya disiapin. Kita coba untuk menggambar sudut busur derajat yang kayak gini ya. Jangan yang gede. Karena kalian di buku tulis. Kalau yang gede nggak bisa.
Kita coba ya. Kita coba sudut ada 3 yang secara umum ya. Nanti terus siku-siku terus rumput. Misalnya di bawah 100. Lancip besarnya berapa? Ya udah, siku-siku dulu deh. Siku-siku besarnya berapa? Berarti kalau lancip di bawah 90. Sekarang cara pakainya. Ini busur derajat. Di sini ada angka 90. Di atas ini ada angka 90. Pokoknya mau gambar sudut berapapun, ini harus kita garis dulu. Di bawahnya harus lurus ya. Harus lurus. Di sini harus kita garis satu. Ini penggarisnya patah, jadi nggak bisa lurus. Ini harus kita garis dulu. Misalnya, kalau udah kita garis, misalnya kita mau gambar sudut siku-siku yang 90 derajat. Ini bawahnya sudah kita garis. 90 ada di mana? Pas di atas ini. Tambahin aja. Tambahin. Nah, kalau sudah, tinggal kita garis lurus. Nah, ini berarti 90. Itu cara pakainya. Ini yang 90. Buat mengukur juga pakai ini ya. Sudutnya udah ada nih. Mengukur berapa derajat pakai ini juga. Misalnya, coba jangan yang siku-siku. Misalnya, coba kamu sebutin satu ukuran sudut lancip, Vanessa. Sudut lancip kan di bawah 90. Kamu sebutin berapa aja, biar berapa gambar. Yang di bawah 90. Hah? Apa? Yang penting kurang dari 90 berapa? Ya. Asal aja 60. Ya, Vanessa bilang 60. Ini garis dulu, ya. Ini
Ini garisnya Bapak sengaja nggak hapus ya, membawa. Ini garis dulu. Terus cari 60. Nah, ini angkanya ada arahnya beda. Ya, memang beda. Kalau di busur derajat, angka ini ada dua angka. Ada yang atas, ada yang di bawah. Yang di atas angkanya dari 0, 10, 20, 30, 40, terus sampai 180. Yang atas. Kalau yang bawah kebalikannya dari 180, 170, 160, terus sampai 0. Nah, itu fungsinya apa? Tadi Vanessa bilang 60. Fungsinya sudut 60 yang mau kita gambar sekarang kalian mau lihatnya dari mana? Lancip, kan berarti sudut lancip ya. Lancipnya dari mana lihatnya? Bisa dari sini, berarti cari 60. Oh, 60 di sini. Tandai di sini. Ini titik tengahnya ya. Ini titik tengahnya. Nah, berarti kita tinggal garis dari 60 ke titik tengah. Nah, 60. Ini kita tadi pakai angka yang bawah. Angka yang bawah. Bisa juga titik tengahnya di sini. 60-nya kita pakai angka yang atas. Berarti lancipnya sebelah sini nih. Garis. Berarti 60-nya di sini. Ini sudutnya. Nah, jadi itu fungsinya kenapa angkanya ada yang atas, ada yang bawah. Kalau mau dilihat dari sini, ya, sudut yang 60 yang di sini, ini kita pakai angka yang bawah. Angka yang bawah. Lancip yang sebelah sini, ini kita pakai angka yang atas. Besarnya sama nggak? Sama. Sama. Sama-sama 60. Sama dengan kalau misalnya kita mengukur sudut. Mengukur sudut, misalnya di sini kita nggak tahu berapa. Ya. Terus kita ukur. Tapi kalian harus tahu dulu, ini sudut lancip atau tumpul. Karena kalau lancip di bawah 90, kalau tumpul lebih dari 90. Harus tahu dulu, ini sudut lancip atau tumpul. Ini kan sudut lancip, berarti pasti di bawah 90. Ukur coba besar sudutnya berapa. Tapi ini sudut lancip. Berarti kalau sudut lancip, ini garisnya mengarah ke 120. Angka bawahnya 120, angka atasnya 60. Ini sudut lancip. Berarti apa mana yang kita ambil? Yang 60. Jangan yang 120. Walaupun garisnya juga mengarah ke 120 di bawahnya. Angka yang bawah 120, angka yang atas 60. Tapi bukan 120 yang kita ambil. Karena ini sudut lancip. Makanya sebelum tadi Bapak terangin, Bapak tulis ini dulu. Ini patokannya. Nah, ini patokannya. Harus tahu dulu. Yang mau dihitung itu sudut lancip atau tumpul.
Contoh misalnya yang di nomor yang di halaman 167 yang ada sudut ABC halaman 167 itu sudut lancip atau tumpul? Tumpul, berarti pasti di atas 90 derajat. Berarti nanti pas ngukur sudutnya taruh besar taruh besar derajatnya pasin, dipasin, cari angka yang pas dengan garisnya. Terus ambil angka yang di atas 90 derajat. Nah itu caranya. Coba berapa ini kelas? Berapa? Coba ukur. 167. 67. Itu yang sudut warna merah. Coba berapa? 110 kalau kata Nicholas. 110. Ya, sudut yang membaca begitu ya. Nah, sudut yang halaman 167 sudut ABC ya. Ini busur derajatnya ya. Nah ini tadi Bapak pas Nicholas lagi mengukur ternyata dia salah nempatin garisnya bukan salah nempatin ya. Karena gini, ini yang Bapak ajarin ini menggunakan busur derajat yang seperti ini. Nggak ada di titik tengahnya. Nicholas kan ada di golongan tengah di busur. Lebih gampang, lebih enak. Ini nggak ada, kira-kira aja. Itu pasti titik tengah. Ya udah. Nah, kalau pakai busur seperti ini kan macam-macam ya modelnya. Titik B, ya, titik B, sudut ABC ya, ini harus di tengah si titik ini, di tengah garis. Nah, jadi seperti ini. Ya. Garis AB itu harus sejajar dengan garis yang ada di busur, garis hitamnya. Jangan habisin busur. Jangan garis AB-nya di atas busur, jangan. Tapi ada di garis AB-nya itu ada di garis yang bawah bagian busur, ya. Jadi di tengah-tengahnya. Nah ini. Nah. Jadi sekarang posisinya garisnya sudah nempel. Sekarang kita tinggal lihat ini besarnya berapa. Ini gitu. Nah, ini besarnya antara ini di tengah-tengah. Ya. Karena tadi si Calin bilang ini sudut tumpul, berarti cari angka yang di atas 90 derajat. Jangan
tulis angka yang di bawah 90 derajat. Salah. Walaupun dia mengarah ke angka itu juga, angka yang bawahnya kan kurang dari 90 derajat. Jangan pilih angka yang itu. Tapi lihat, ini garisnya ini ada di antara 110 dan 120. Jangan di antara 70 sama 60, beda nanti. Lancip nanti jadinya. Tapi harusnya ambil angka yang kumpul. Berarti terletak di antara 110 dan 120. Berarti tengah-tengahnya 115. Nah ini kalau kita ukur 115 derajat. Pak, di buku kok 120 derajat, Pak? Nah, di buku, jadi besar sudut AB itu adalah 120 derajat. Ya makanya, balik lagi. Namanya ukur itu beda-beda. Beda-beda dalam arti apa? Oh, panjang meja Siselin dapat 30,5. Tapi si Nicholas dapatnya 30,3. Itu bisa beda loh. Berarti yang salah apa? Alatnya, penggarisnya, atau ukurannya, atau mata kita yang salah? Yang enggak. Memang alat yang kita punya beda-beda. Panjangnya beda-beda, walaupun sudah diukur sih. Saya mengukur panjang meja itu 30,5 misalnya. Nicholas 30,3. Si Gaby 31. Bisa seperti itu, bisa kejadian seperti itu selalu pasti ada. Itu baru panjang, belum berat. Berat pasti ada yang beda. Oh, mau ukur satu buah apel, pakai timbangan yang ada yang buat belanja itu, yang di pasar itu, misalnya berapa? Terus ganti timbangannya, ganti alat timbangan, pakai timbangan yang buat yang itu. Beda lagi beratnya. Oh iya bisa. Sama seperti ini, sudut mau ukur pakai ini busur derajat yang kecil. Mau kalau ada lagi, Bapak bisa bandingin. Maksudnya kalau ada yang bawa lagi busur derajat, Bapak bisa bandingin. Pakai busur derajat yang lain lagi, bisa beda. Tadi kita dapat pakai busur derajat yang adalah 115. Mungkin kalau misalnya ada yang bawa lagi, oh benar, ini 116 kan. Oh bukan, ini mah atau misalnya ada lagi busur derajat yang dipakai, oh ini 112 nih. Nah di buku aja 120. Jadi memang tergantung alatnya juga. Salah nggak? Nggak salah. Apa ya? Bapak 2 tahun lalu praktek mengukur. Kan kalian belajar satuan panjang dan berat kan ya? Itu Bapak sempat praktek waktu itu di kelas. Itu bisa beda loh. Dan bedanya jauh. Ya. Kalau jauh memang dia salah mengukur. Tapi yang mengukurnya benar itu ada yang dia mengukur panjang buku ini 31 cm. Ada yang cuma 29 dari 2 cm. Pakai penggaris yang beda. Orang yang mengukur juga beda. Ada yang 30,5. Itu bisa beda-beda sih. Kan gitu sekarang pertanyaannya. Makanya kalau mengukur tuh pastikan dulu ini garisnya harus lurus. Garis lurus. Terus misalnya mau mengukur panjang, pakai penggaris
Terus harus lurus sama bendanya, jangan miring. Makanya ngukur itu harus hati-hati. Mungkin tapi bapak juga ada nggak lurus, makanya bisa beda dengan yang di buku mungkin. Tapi penglihatan bapak sih lurus ya tadi. Memang susah kalau begini, harus di meja, harus di meja. Tapi kalau di meja nggak kelihatan kan. Bapak doang yang kerja. Mungkin. Jadi seperti itu. Itu cara untuk apa namanya? Mengukur dan menggambar sudut. Yang penting ini harus ada garis dulu bawahnya. Habis itu kalian tentuin apakah ini sudut lancip atau tumpul. Jadi nanti pas naruh atau ini busuk derajatnya, kalian bisa benar ambil angkanya. Ambil angka yang kurang dari 90 atau ambil angka yang lebih dari 90. Nah, kenapa? Satu lagi. Di sini 180. 180. Ini garis lurus. Garis lurus besarnya berapa? 180. Di busur kamu, Nicholas, ujungnya berapa Nicholas? Ujung. Di sini 180. 180 0, 180 0. Betul? Iya. Jadi kalau ini digambar gini, itu berarti besarnya 180. Makanya kenapa garis lurus pasti besar sudutnya 180. Sampai sini untuk mengukur sudut. Harusnya kita coba ya di rumah. Pokoknya di materi ini kalian harus siapkan busur derajat. Harus siapkan busur derajat. Nah, susah kalau nggak pakai busur derajat susah. Oke. Halaman 168. Halaman 168. Jenis-jenis sudut. Sudut lancip kurang dari 90. Nah, di situ berarti antara 0 sampai 90 derajat. Ya, sama aja. 0 sampai 90 derajat. Siku-siku besarnya 90. Tumpul lebih dari 90 atau 90 sampai 180 derajat. Sudut lurus. Yang 4 sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, itu jenis-jenis sudut. Nah, nanti kalau ada lagi sebenarnya satu lagi yang Bapak pernah jelasin di atas 180. Itu namanya sudut. Ada masih ingat? Sudut apa? Sudut refleks. Itu dia lebih dari 180. Atau 180 sampai 360 dia. 360 kan satu lingkaran. 207 mendekati 360, pokoknya kurang dari 360. 180 lebih tapi menyampai 360.
180 lebih dari 180, tapi dia nggak nyampe 360, kurang dari 360. 350 termasuk sudut refleks. 359 termasuk sudut refleks, tapi nggak nyampe 360. Karena kalau 360 itu udah satu lingkaran. Nah, jadi itu balik ke busur ya. Ini siku-siku. Ini garis lurus. Tahan. Ya. Balik. Balik. Jadi satu lingkaran. Makanya kenapa lingkaran itu besar sudutnya 360. Karena kalau begini 180 derajat garis lurus atau sudut lurus. Yang posisinya begini ya, busurnya ya. Kita balik, tahan. Tadinya di sini, sekarang di sini. Posisinya udah ke bawah. Makanya kenapa satu lingkaran ini 360. Karena di sini 180, di sini juga 180. Makanya satu lingkaran kenapa 360. Kalau kalian kan ada sekarang busur derajat ya, dia kan satu lingkaran, kayak lingkaran itu bentuknya. Ada juga sekarang yang model seperti itu busur derajat. Jadi bukan cuma setengah lingkaran begini, bukan cuma setengah lingkaran kayak gitu. Ada sekarang yang penuh satu lingkaran. Tapi ya, udah lah, yang normal aja, begini aja. Jadi ini sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus. Ya sampai sini aja lah. Sampai 180. Yang referensi yang nggak usah juga nggak apa-apa. Ya, ntar juga kalian pelajari. Juga seperti itu. Oke. Ya. Itu di halaman 198 tadi. Nah sekarang ke latihan 1. Latihan 1 karena kalian pada nggak bawa busur, jadi kerjakan nomor 1 dan 4 aja. 1, 4. Nomor 1 itu kalian kasih nama sudut. Kayak tadi, materi pertama itu sudut apa? Apa? Yang nomor 1 tulis nama sudut, yang nomor 4 tulis jenis sudut. Itu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut atau sudut tumpul. Yang nomor 4. Yang A itu lancip, tumpul atau siku-siku. Yang B apa, yang C apa, sampai yang E. Yang nomor 1 cuma tulis-tulis nama doang. Sudut PQR, sudut EFG, sudut apa, terserah. Ya, lihat di soal. Nah, nomor 1 sama 4 tadi. Nomor 2. Nomor 2 nggak ada. Nggak tahu, itu harus diukur. Harus diukur pakai itu. Yang nomor 2 nggak usah dikerjain ya. Nomor 4 aja. Nomor 4 kan nggak harus ngukur. Apa?
Sebenarnya emang harus praktek, ya emang harus praktek. Karena kalau nggak praktek, bapak kan udah jelasin cara prosedur, tapi belum pada praktek, ya, belum pada praktek. Bingung juga nanti kalau pas giliran praktek. Nicholas, Pak ini cara ngukurnya gimana? Oh ternyata ini bukunya ribet nih, bukunya ketekuk, sedangkan harus ambil garis lurus. Gak bisa kalau kita borong-borong ke buku, ambil aja garis yang lain, ya kan? Pas giliran praktek baru ketemu kesulitannya. Tapi kalau belum praktek memang susah. Kan? Nomor dua nggak usah. Nomor dua harus pakai bisa belajar. Kan kamu nggak tahu. Nomor satu sama empat aja. Nomor satu sama empat. Nomor dua itu harus pakai bisa belajar. Nomor tiga nggak usah, itu harus pakai busur. Kan ada nyari busurnya. Satu sama empat aja. Oh iya, yang di rumah, yang mau PTM, silakan PTM ya. Jadi kita akan mengarah ke PTM 100%. Kita akan mengarah ke PTM, ya semuanya akan masuk nanti. Ya, jadi yang belum diizinkan PTM, ya
Mister apa ya? PT-nya harus ya. Sekarang belum harus, ya, tapi nanti akan mengarah ke harus, ya, karena sekarang kan Jakarta PPKM-nya sudah level 2, ya sudah turun, jadi sebenarnya sudah sekolah sudah boleh buka, ya, sudah boleh buka, ya, level 2 kalau nggak salah 75% ya, kalau nggak salah, lupa Bapak. Jadi ya ntar kalau misalnya udah hilang semua ya, udah nggak ada yang terkonfirmasi positif COVID lagi ya, nggak mau ya harus PTM. Jadi yang kalau misalnya sekarang masih ada yang di luar kota, saya masih di Kalimantan, ya kalau PJJ sih masih bisa. Nah kalau PTM ya udah susah, udah nggak bisa lagi. Jadi kita akan mengarah ke PTM 100%. Jadi yang PJJ ya, coba dia ngomong lagi ya, sama papi maninya. Pak, cepet ya Pak, harus cepet ya Pak. Ya enggak sih, ya enggak. Tapi balik lagi, kita akan mengarah ke PTM 100%. Padahal yang waktu itu Bapak sempat bilang-bilang, waktu bulan apa itu yang Bapak bilang PTM 100%, kita besok akan PTM 100%. Dari situ kan sebenarnya udah mulai. Dari situ sebenarnya sudah mulai. Tapi karena si Omicron ini naik, jadinya nggak jadi. Halo? Jamnya benar. Halo. Oh.
Ya, kita istirahat dulu ya sampai jam 9. Kita istirahat dulu. Salah satu aja yang ditulis. Ya. Karena tengahnya itu B. Nah, jadi B-nya di tengah. Ya. Oke, yang B. 1B. Ya. 1B. Nama sudutnya. Sorry. Nih. Misal. Satu lagi. Nah. Berarti kalau nomor ini, Nicholas, kaki sudutnya yang mana Nicholas? Kaki sudut. Nomor 1B. Kaki sudutnya yang mana? F. F apa? F itu kan cuma dikit. Kaki sudutnya garis. F ke mana? Ada kaki sudutnya? Coba lihat di gambarnya. Betul. Terus satu lagi kakinya. Garis yang satunya. Ini kaki sudutnya. Berarti kalau yang nomor 1A, kaki sudutnya ini. Kaki sudutnya apa yang nomor 1A?
BC, BC, yang C, sudut IHB namanya ini yang lain sudut apa? Satu lagi Vanessa C sudut apa? Yang udah IHB sama H. Satu lagi G, L, I. Bisa, api sudutnya bisa. Api sudutnya. Apa? Api sudut. Nih, satu ini. IH sama IH sama IH. 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 Nah, nah, itu yang nomor satu. Kalian jangan cuci tangan di sini dulu ya. Di wastafel sini. Itu jangan dipakai dulu wastafelnya. Itu yang di bawah itu juga jangan dipakai. Yang pojok. Soalnya penyumbangannya yang ke bawah bocor. Nah, jadi kalau mau ya yang di kalau mau cuci tangan di tengah di wastafel bawah. Apa nggak tahu lantai dua bisa atau enggak. Tapi kalau ditutup kayak gini berarti nggak bisa. Wastafelnya ditutup. Dan kamu boleh apa kalau jadi jangan cuci tangan dulu di sini, jangan dipakai dulu. Oke, nomor satu sudah, nomor 4. Tuliskan jenis sudut setiap gambar berikut. Yuk, 5 orang yang di rumah, silakan respon. 5 orang yang di rumah. Yang A, nomor 4 yang A. Coba Irwin, Makulin. Jenis sudutnya Win. Win. Bapak kunci ya, astaga. Ya, udah. Ya, buka. Nomor 4 yang A. Ya. Jenis sudut setiap gambar berikut. A. Tumpul. Yang A sudut tumpul, jenis sudutnya. Ya, itu jenis sudut, ini jenis sudut. Berlanjut, siku-siku, tumpul, lurus, refleks. Ini jenis sudut. Yang A itu sudut tumpul. Kalau tadi sini kelas, yang A siku-siku ya Pak. Coba kamu ukur dulu pakai busur. Lewat dikit dari siku-siku. Lewat dikit dari 90. Jadi ya udah masuk sudut tumpul. Ya, setelah diukur. Yang B, Siki.
Ya Pak, nomor 4B. Jenis sudut siku-siku. Nah, jenis sudutnya ini pas 90. Ya, siku-siku. Yang B. Oke, yang B siku-siku. Yang C kenapa? Lancip. Ya. Oke, sebentar ya. Yang C sudut lancip, ya. Yang C sudut lancip, yang D dengar lagi ya nomornya. Yang D diam. Apa jenis sudutnya apa? Iya. Oh. Tumpul siku-siku lancip. Yang D diam. D. Apa? Apa bingung sih? Tahun 169. Tumpul. Yang D sudut tumpul, yang E sudut apa? E juga tumpul, ya. Jadi yang E tumpul, D siku-siku, C lancip,
D tumpul, E tumpul. Ya. Kalau udah berapa foto ya pembahasannya? Dulu, kalau misalnya di papan tulis burung. Nah, 1 dan 4 sudah. Kita lanjut ke halaman 170. Ya, dibuka halaman 170. Halaman 170. Ini sudut pada bangun datar. Di sini kita belajar pada bangun datar segitiga, segi 4, sama segi-segi lainnya. Segi-segi lainnya. Jujur ya, segi-segi lainnya. Oke. Kita ke segitiga dulu di halaman 170. Segitiga berarti sisinya ada berapa? Jumlah sisinya ada berapa segitiga? Ada 3. Nah, jumlah sisinya ada 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Berarti kalau jumlah sisinya ada 3, jumlah sudutnya ada berapa? 3 juga. Siapa yang bilang 3 tuh? Bisa. Nah, coba bisa. Mana bisa? Sudutnya bisa. 3 bisa. Tambahin bisa. A, B, C. Tambahin. Sudut A, B, C. Benar. Nah, 3 sudut. Di dalam sudutnya, di dalam sudutnya. Mana sudut itu? Mana sih sudut? Sudut itu yang mana? Terus B-nya? C-nya? Nah, gitu. Jadi, benar nggak jadi? Bisa ini sudut A, sudut B, sudut C. Salah lagi itu jadi berbagai jadi. Ini gitu. Mana sudut A, sudut B, sudut C. Sudut A, sudut B, sudut C, tulis. Gimana sudut A, B, C? Yes, thank you. Bisa lalu sudut tulisan.
Bukan di sini, ini sisi. Nah, itu. Ya. Ini sisi. Ini sisinya nih, sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sudutnya sudut A, sudut B, sudut C. Ya. Ini pada segitiga. Nah, sekarang sudut pada data atau sudut pada segitiga berapa? Kalau misalnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Ini berapa sih? Bukan 90. Coba baca di halaman 170. Pada ilustrasi di atas, coba Nicholas baca kencang. Halaman 170. Pada ilustrasi di atas, kan di nomor 1 deh. Pengukuran sudut pada segitiga. Iya. Pengukuran sudut pada segitiga. Yang mana sih? Bawah nih. Nomor 1. Pengukuran sudut pada segitiga. Ya, jadi besar sudut ABC berapa? 180 derajat. Nah, di situ Nicholas nanya. Nanya kan tadi? Ya? Nah, ini tadi kamu coba baca kalimat yang terakhir. Coba baca. Apakah nanya kan? Nanya kan kamu tadi? Ya kan? Apakah besar semua sudut jenis segitiga 180? Semua, ya, iya. Nah, kenapa segitiga sudutnya 180? Ini busur. Segitiga itu pasti dia hanya di antara tengah lingkaran sini. Contoh misalnya ini. Contoh misalnya ini. Ini kalau kita mau tarik garis, misalnya kita tarik garis ini. Tarik garis panjang ya maksudnya. Asal kasih putus saja supaya lebih kelihatan panjang. (180). Ini segitiganya di antara sini doang. Kan busurnya anggap begini. Ini kurang gede nih busur. Hanya di sekitar sini doang. Berarti 180. Dia kalau di sini enggak. Masuk misalnya kita tarik dari sini. Lurus. Berarti garisnya sekarang ini. Segitiganya di sini di atas. Masih 180.
masih di masih di sekitar busur, dia belum keluar busur. Kalau misalnya garisnya di sini, kalau misalnya garisnya di sini, dia masih di dalam busur, masih di dalam busur. Jadi 180. Makanya maka segitiga, semua jenis segitiga besar sudutnya 180. Jadi kalau misalnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, ini pasti segini. Kalau bukan segini, hasil jumlahnya berarti salah. Itu contoh misalnya, sudut A misalnya Bapak kasih 30, di sini 30 derajat. Sudut C misalnya 150, 120, 130. Pertanyaannya berapa besar sudut B? Dari mana? Di sini Bapak kasih A besar sudutnya 30, sini jadi bahasa. Nah, yang A besar sudutnya 30, yang C 130. Nah, kita cari yang B. Nah, ya. Ini dapat beri ya tulisannya ya. Misalnya jumlahin 130 ditambah 30 sama dengan 160. 160 sudut A sama C, sudut yang diketahui. Sedangkan jumlah ketiga sudut 180. Berarti 180 dikurang 160 tadi. Dapatlah sudut B. Nah, begini. Jadi, kalau langsung ya berarti 180 derajat dikurang dengan sudut yang diketahui, itu aja. 130 dikurang 30. Enggak, berarti 20. Ini sudut B. Jadi kalau di sini 20, ya, misalnya harus 180 penjumlahannya. Sudut A, B, dan C dijumlah harus 180. 30 tambah 20, 50 tambah 130, 180. Harus 180. Kalau ke 180 berarti salah. Hitungannya. Ya. Jadi itu. Jadi ini harus dilihat dulu. Jumlah besar sudut ya. Pada segitiga itu 180. Mau besar sudutnya berapapun, kalau dijumlahin harus 180. Nah, itu yang di halaman 170. Nah, sekarang kalau misalnya gini, di sini ada segitiga. Segitiga misalnya
Sudut A 110, sudut C 30. Pertanyaannya gimana? Berapa? Pertanyaan, bukan jawaban. Pertanyaannya gimana? Berapakah besar sudut B? Ada pertanyaan yang lain? Tinggal ganti nama. Kalau tadi berapakah besar sudut B? Betul. Ganti namanya. Berapakah besar sudut? Ganti nama. Ganti namanya. Kayak tadi, nama sudut itu ada 3 ya, nama sudut. Tadi yang kita kerjain itu kita lihat. Apa? Berapakah? Berapakah besar sudut A, B, C? Pertanyaan yang lain? Tinggal ganti nama sudut. Aku udah tahu 110. Berapakah besar sudut C, B, A? Jawabannya sama semua. Sama. Itu maksudnya. Karena yang ditanya satu ini doang. Berapakah besar sudut B? Ini. Berapakah besar sudut A, B, C? A, B, C. Tadi yang jawab A siapa? Kalau yang bilang berapakah besar sudut A siapa? Dia bilang bisa tadi. Siapa tadi? Bisa ya? Yang bilang sudut A. Siapa tadi? Nama sama? Ben. Nah, dia baru bilang berapa besar sudut A. Sudut A udah ada. Nah itu. Jadi buat makanya yang bapak bilang apa tadi? Apa pertanyaannya dari gambar ini? Ini belum ada ya tadi ya. Apa pertanyaannya dari gambar ini? Kalau misalnya berapa besar sudut A, ya udah ada. Yang belum ada. Berapa besar sudut B? Nah, saya lihat jawab. Pertanyaan yang lain. Berapa besar sudut ABC? Hasil Nicholas jawab. Jadi, titik sudutnya, mana titik sudut? Ini saya titik sudut. Nanti ya, ABC ini titik sudut. Titik sudut itu apa sih? 1, 2, ini titik sudut. Berarti titik sudut itu, nih pertemuan 2 garis titik temu. Ini juga pertemuan. Itu pertemuan. Ada titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Cuma yang ditanya ini, karena belum ada besarnya. Ini udah ada. Sudut A besarnya 110 derajat di titik sudut A. Sudut C besarnya 30 derajat di titik sudut C. Ini titik sudut B, besarnya nggak tahu kita. Dan kita itu. Dan berarti 3 pertanyaan ini jawabannya sama. Berapa jawabannya? 40. Dari? Ya, tinggal dikurang 180 dikurang 110 dikurang 30. Berarti besar sudut B di sini 40 derajat. Berarti kalau sudut ini ditambah sudut ini ditambah sudut ini harus 180. Gitu. Jadi
Jadi jangan bingung kalau misalnya apa namanya di sini berapakah besar sudut ABC? ABC itu ada 3 huruf. Yang mana? Itu yang ditanya, jangan bingung. Karena sendiri yang menjawab pertanyaan. Bisa sudut D, bisa sudut ABC tadi, bisa sudut C juga. Jangan bingung. Sampai sini, ada yang ditanya? Silahkan yang di slide atau yang di rumah kalau ada yang nanya. Ini yang di rumah jelas nggak papan tulisnya atau perlu bawa foto lagi? Bukan 4 tulisannya. Belum. Udah. Ya, saya foto lagi ya. Jadi intinya jumlah segitiga atau jumlah sudut pada segitiga itu 180. Ke sini. Disimpan. Jadi disimpan. Ya, sampai sini. Kalau udah mau nanya kita latihan. Ya. Kalau nanya kita latihan. Nah, ambil buku passwordnya. Oke. Password. Terus kalau ada gambarnya digambar. Kalau nggak ada gambarnya ya nggak usah. Nah, di rumah kelihatan nggak? Udah tipis banget tuh. Di rumah kelihatan nggak? Oh, sorry. Oh, buram nih. Kalau udah beberapa nomor, maka foto. Ini kalian cari sudut yang belum diketahui ya. Cari sudut yang belum diketahui.
Oh, pindah sini. Ini pindah sini. Nah, yang di rumah bisa lihat di grup nomor 1 sama 2. Sudah Bapak kirim di grup. Yang nggak kelihatan. Ya.
Lima nomor itu ya. Nah, yang di rumah nomor 1 sampai 5 sudah dapat yang berikut ya. Itu sudah X sampai F harus 180. Mobil 80. ABC kalau ditambah 180 nanti sudut C berapa sudut C? Berapa San? Berapa? 80? Dikurang 45 terus? Yang caranya? 45, hasilnya 55. Oh, 35, bukan 55. Oh, salah. Jadi sudut C 180 dikurang sudut A 45 dikurang sudut B 60 derajat. Boleh seperti ini. Boleh seperti ini langsung. 180 kurang 45 kurang 80. Saya ditambahin dulu Pak. 45-nya 45 derajat ditambah 80 derajat. Jadi 125 derajat. Ya boleh. Terus baru ntar dikurang 180 dikurang 125 sama aja ya. Jadi terserah yang lebih gampang mana. Simpan dulu ini kelas simpan dulu ini sampai sana simpan dulu ya. Jadi terserah mau pakai cara ini dari 180 dikurang 45 kurang 80 boleh, atau mau pakai ini dulu, ini ditambahin dulu, baru dikurang, sama aja. Ya, tapi kalau mau langsung kurang ya kurang 2 kali, 180 dikurang 45 dikurang 80, hasilnya 55. Di sini juga hasilnya 50. Jadi terserah, boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Ya. Jadi sudut C di sini 55 derajat. Dan nomor 2 sudut EFD. EFD F-nya di sini. Langsung aja kita pengurangan. Berarti 180 derajat dikurang. Kurangin semuanya. Kurang 25, kurang lagi 20. Boleh begini. Sama aja kayak gini. Atau kalau mau kayak ada juga tadi yang lain, ini ditambahin dulu 25 tambah 20 45 baru dikurangkan 180 dikurang 45. Boleh. Ini hasilnya berapa? 135 ya? Sudah 5 ya? Ya, 130 terus gimana? 130
derajat. Jadi sudut F 135 derajat. Ini sudut F 135. Nomor 3, sudut PQR. PQR. Di sini sudut P 30, sudut Q di sini ada tanda siku-siku. Berarti di sini besarnya 90. Berarti yang ditanya, sudut R, sudut Q sih. Sudut R di sini ada tanda siku-siku, berarti besarnya 90. Di sini sudut Q yang ditanya. Berarti udah tinggal dikurang. 180 dikurang 30 dikurang 90. Jadi 160 derajat. Nah, ini sudut PQR atau sudut Q itu 60 derajat. Nah, 1 sampai 3. Yang di rumah kelihatan nggak? Akan tulisnya, pembahasannya. Bapak buka dulu. Yang di rumah kelihatan nggak? Belum? Buram, Pak. Belum. Iya, Pak, buram. Oke. Oke, pembahasan nomor 1, 2, 3 kan di foto yang sama di kelas ya, di grup. Ini kalau Bapak saya tulis, tulisan Bapak acak-acakan, takutnya kalian nggak bisa baca. Bingung urutan-urutannya. 1 sampai 3 ini. Ada priga. Bentar dulu. Oke, nomor 4 sama 5 dijapri ya. Nomor 4 sama 5 dijapri, jadi yang di sekolah juga ya, nanti kalau sudah sampai rumah dijapri karena kan bukunya harus kalian bawa karena buat ngerjain PR itu jadi bukunya harus kalian bawa. Lalu siapa bisa aja bahas. Yang japri ini aja. Yang di japri nomor 4 sama nomor 5. PR yang buat besok kita bahas besok. Ya. Jadi yang di japri hanya nomor 4 dan nomor 5.